Hai sahabat milenials SD Telkom Makassar, kita berjumpa lagi di Ngemil, ngobrol bareng milenial. Kali ini di episode ketiga Ngemil, kita akan berbicara dengan alumni serta siswa-siswi SD Telkom Makassar. Kita lihat ya, lengkap ya mereka ya. Ada Lunar Ramadhani Umaya, alumni SD Telkom Makassar angkatan 1. Ada Sakia Humaira Jamaluddin, angkatan 2, alumni SD Telkom Makassar tahun kemarin. Ada juga Ananda Aksa, Muhammad Aksa Abdillah. Ananda ini sekarang tercatat sebagai siswa aktif kelas 6 SD Telkom Makassar. Serta Maulidia Dwi Febrianti, kelas 5 SD Telkom Makassar. Oke sahabat millennials, kita mulai ngobrol-ngobrol dengan mereka ya. Tentunya tentang SD kebanggaan mereka, SD Telkom Makassar, sekolahnya anak milenial. Nah, kita mulai nih dengan Ananda Lunar dulu nih. Ananda Lunar kan sekarang sudah tidak di SD Telkom Makassar lagi. Boleh tahu nggak nih, sahabat milenials di rumah, bagaimana sih sekarang Ananda Lunar melihat SD Telkom Makassar setelah sudah nggak di sekolah? Entah itu dari fasilitasnya mungkin, entah itu dari namanya SD Telkom di luar, bagaimana nih melihat sebagai sosok alumni angkatan pertama loh ini, sahabat millennials. Oke, silakan. Menurut saya perkembangan SD Telkom Makassar sekarang itu sangat bagus. Dibanding saya sekolah 6 tahun di SD Telkom Makassar, perkembangannya sangatlah bagus. SD Telkom Makassar semakin banyak yang minat dan semakin populer. Jadi ya saya rasa SD Telkom Makassar sangatlah keren. Oke, itu tadi kita bincang-bincang sama alumni angkatan pertama SD Telkom Makassar ya. Lulusnya berarti tahun berapa tuh, Nak? 2021. Oh, angkatan pandemi. Sahabat milenials. Sekarang kita boleh ya, kita pindah ke alumni angkatan 2 SD Telkom Makassar, Ananda Kia. Panggilannya ya, nama lengkapnya Sakia Humaira. Nah, Kia, sekarang bersekolah di mana nih setelah lulus dari SD Telkom Makassar? Saya sekarang lanjut di SMP Telkom Makassar, Pak. Oh, berarti masuk ke jenjang yang lebih tinggi tapi sesama Telkom School ya? Iya. Kok bisa tertarik ke SMP Telkom Makassar? Karena saat Dapat beasiswa kali ya? Iya. Oh ya, oke. Coba jelasin kok ke para sahabat millennials, beasiswanya itu bagaimana, terus bisa dapatnya kenapa? Waktu wisuda nggak nyangka sih waktu itu ada masuk 10 besar yang akademik. Ternyata saya masuk dan dapat beasiswa, Pak. Oh, beasiswanya itu dalam bentuk apa tuh, Nak? Maksudnya Nakia nggak bayar SPP kah? Atau tinggal bayar apa gitu? Pemotongan harga saat masuk SMP dan bebas dari SPP. Wow. Keren banget ya. Jadi buat siswa yang berprestasi di SD Telkom Makassar ternyata mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di SMP Telkom Makassar. Sekarang kita coba nanya-nanya nih ke calon alumni, belum alumni tapi ya. Nak Aksa. Nah, Nak Aksa, ini kan sekarang masih di sekolah di SD Telkom Makassar. Menurut Nak Aksa sendiri, apa sih yang mungkin Nak Aksa pengen ada di SD Telkom tapi belum ada, atau mungkin pengen banget sesuatu yang menjadi ada fasilitasnya di SD Telkom Makassar tapi belum kesampaian. Moga-moga sebelum Nak Aksa lulus sudah ada. Kira-kira apa tuh yang dipengen? Untuk fasilitas yang saya mau inginkan yaitu lift. Wow, lift. Wah. Ini sekolah rasa mall kayaknya nih. Ya, gimana? Kenapa mau lift, Nak? Karena saya sempat lomba di Atira dan lomba apa tuh? Lomba futsal. Oh, futsal. Oh, atlet futsal nih para sahabat millennials. Dan di situ saya melihat sekolahnya memiliki lift dan saya ingin melihat sekolah saya juga untuk mempunyai lift seperti Atira.
Wah, 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 wah. Kalau itu tadi suara hati dari alumni, calon alumni angkatan 3, kita tanya coba ke adiknya. Nak Molly, mau lift juga nggak di sekolahnya? Wah, mahal loh itu lift, nak. Jadi cuma mau lift juga seperti kakak Aksa. Sama lab komputer juga boleh. Wah, lab komputer. Jadi ini anak-anak millennials nih pengennya sesuatu yang berupa lift dan lab komputer ada di sekolahnya. Mungkin insya Allah untuk lab komputer, setahu saya tadi di briefing dari panitianya ngemil nih, katanya untuk tahun ajaran depan lab komputernya sudah ada, nak. Insya Allah. Dari sisi anggaran sih kayaknya sudah ada tuh untuk lab komputernya ya. Nah, kita bincang-bincang sedikit nih tentang mungkin pengalaman kalian selama di SD Telkom Makassar. Nak Lunar nih terutama, kan Nak Lunar nih sampai lulus tuh, ini pertanyaannya seragam semuanya ya, kita ganti-gantian lagi. Sampai lulus 6 tahun tuh kan sudah diajar sama mungkin beberapa orang guru, baik itu guru kelas maupun guru mapel. Nah, yang betul-betul menurut Nak Lunar nih, ini gurunya gue banget nih. Ini gurunya seneng banget nih gue kalau diajar sama dia, misal kayak gitu. Nah, menurut Nak Lunar, nggak apa-apa ya kita sebutin nama gurunya ya, kan supaya bangga juga masuk di ngemil nih. Menurut Nak Lunar, guru yang benar-benar lunar banget itu selama bersekolah di SD Telkom Makassar tuh siapa, Nak, kalau boleh tahu, dan kenapa Nak Lunar suka? Sebenarnya selama di SD Telkom ini semua guru-guru yang pernah ngajar saya itu berkesan semua, Oh, memberikan yang banyak ilmu. Tapi menurut saya yang paling saya banget itu Miss Irna, Bu Irna itu ngajar Nak Lunar di kelas berapa? kelas 6. Oh, pas mau lulusan berarti ya? Oh, pantas berkesan. Banyak sekali kenangan. Terus Miss Irna itu dia Apa tuh kenangan terindahnya? menurut saya Miss Irna itu salah satu guru yang kayak paling enak kalau diajak bicara, berbincang, kayak buat cerita. Jadi saya merasa nyaman dengan Miss Irna. Guru rasa sohib ya? Iya. Oh, oke. Nah, kalau Nakia selama bersekolah di SD Telkom Makassar, yang kia banget tuh gurunya siapa tuh kalau boleh tahu, dan kenapa pendapatnya kayak gitu? Menurut saya semua guru di SD Telkom Makassar itu berkesan, tapi yang paling saya banget itu belum ada. Kenapa? Gak terlalu akrab banget sama guru sih. Ah, sip. Nah, Aksa nih. Ya, menurut saya dari berbagai guru yang sudah mengajar saya, menurut saya itu Pak Ruli. Oh, kenapa? Karena Pak Ruli mulai ngajar saya dari kelas 5 semester 2. Dan di situ mulailah kelihatan bagaimana keakrabannya dengan saya, dan itu berjalan sampai sekarang. Oh, oke. Jadi kalau boleh tahu Pak Ruli itu guru apa, nak? Guru kelas, guru mata pelajaran, Guru atau Mapel. Mapel apa? SBDP. SBDP singkatan dari? Seni, Budaya, dan Prakarya. Oh, oke, Pak Ruli ya. Nah, terakhir nih, Nak Molly. Nak Molly kelas 5 nih, jadi sisa setahun lagi. Nah, tapi kan sudah diajar berapa guru tuh? Siapa guru yang paling berkesan? Menurut Malik, guru yang paling berkesan gitu Pak Ruli, of course. Oh, sama Pak Ruli ya. Kenapa Pak Ruli? Soalnya biasa kalau ada performance di SD Telkom biasa Mr. Ruli yang ngajar. Oh, Mr. Ruli, salam dari Aksa dan Molly ya. Halo. Oke, sahabat millennials, mungkin kita break sejenak dulu. Saksikan terus ya Ngemil episode ketiga bersama alumni dan siswa-siswi SD Telkom Makassar. Oke, setelah kita break tadi sebentar, kita lanjutkan lagi ya sesi Ngemil episode ketiga kali ini bersama alumni dan siswa-siswi sekolahnya anak milenial. Oke, kita nanya lagi ya. Nah, ini semuanya ini juga untuk semuanya ya. Kan saya dengar dari Pak produser, kalian ini siswa-siswi yang punya talent, punya bakat-bakat yang baik waktu jadi siswa SD Telkom alumni, sama yang berdua nih yang kelas 5 sama kelas 6 sudah membanggakan SD Telkom Makassar. Boleh di-sharing nggak kira-kira
bakat atau prestasi apa yang kalian capai selama berada di SD Telkom Makassar? Kita mulai dari yang termuda dulu ya, Nak Molly. Nah, Nak Molly prestasinya atau bakatnya yang bisa dicium oleh para pencari bakat di SD Telkom Makassar sejak kelas berapa tuh? Dan apa bakatnya? Mungkin dari kelas 5. Kelas 5. Oh, apa tuh Nak bakatnya? Modeling. Oh, modeling. Udah punya prestasi di bidang modeling nih. Oh, apa tuh? Boleh disebutin ke para sahabat millennials mungkin. Pernah juara 2 tapi nggak tahu di mana. Juara 2 modeling. Wow, keren. Siapa nama mentornya sampai bisa meraih prestasi itu? Of course Mr. Ruli. Oh, makanya guru kebanggaannya tadi Pak Ruli karena ngajar modeling dan membawa prestasi ya. Sip. Oke. Jadi Nak Molly ini prestasinya modeling dan berarti dia calon model masa depan mudah-mudahan Indonesia. Aksa, nah apa nih prestasinya selama bersekolah di SD Telkom Makassar? Alhamdulillah selama saya di sini pencapaian tertinggi saya berhasil meraih juara 1 di tingkat FLS 2N Sulawesi Selatan dan menjadi peserta FLS 2N nasional. Wow, keren banget ya. Di bidang apa tuh Nak? Kategori apa? Karena FLS 2N itu setahu saya ada seni suara, seni tari, baca pantomim kayak gitu. Nah, di bidang apa nih prestasinya? Dan untuk bidang yang saya ikuti adalah seni tari. Oh, tari. Sepak bolanya tadi yang katanya pemain bola nggak ada prestasi? Ada juara 2 di yang sudah dilakukan yaitu di Telkom Cup Oke. Vol 1 dan alhamdulillah meraih juara 2 Di di Telkom School. Oh, yang tadi itu katanya yang Atira nggak ada? Ada. Oke, jadi ternyata Nak Aksa ini punya bakat di bidang tari dan dia berprestasi sampai jenjang nasional di FLS 2N tahun 2022 ya Nak ya? Iya. Oke, di bidang tari dan ternyata juga punya prestasi di bidang futsal ya. Meraih 2 kali juara 2 tuh di Atira Cup sama di SMP Telkom Cup, Telkom School Cup ya. Iya. Sip. Nah, yang tertua kedua nih, alumni angkatan 2 soalnya. Kia, punya prestasi apa dan punya bakat apa selama di SD Telkom Makassar, Nak? Selama di SD Telkom Makassar, saya lebih dominan ke akademik bahasa Oke. Inggris. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris maksudnya ikut lomba-lomba bernuansa bahasa Inggris atau gimana tuh, Nak? Ikut lomba-lomba bahasa Inggris seperti storytelling, Oke. speech, olimpiade, spelling bee kayak gitu-gitu. Oh, jadi spesialisasinya Nak Kia selama di SD Telkom Makassar itu para sahabat millennials yaitu di bidang ilmu bahasa Inggris. Baik itu spelling bee, speech, storytelling dan olimpiade. Terakhir nih, yang paling tua nih. Nah, Lunar, apa nih bakat dan prestasinya selama menimba ilmu di SD Telkom Makassar? Saya berbakat di dalam bahasa Inggris juga Oh. dan buat non akademiknya saya olahraga anggar. Wow, olahraga yang tidak lazim ya buat anak SD tempo hari berarti ya. Anggar, kenapa pengen menggeluti anggar? Nak? Sementara itu kan nggak familiar buat Iya. anak SD. Jadi awalnya itu saya nggak ada olahraga, cuman Jadi makan tidur aja ya. iya. Terus pas itu mami saya sahabatan sama atlet anggar namanya Kak Ina. Dia pernah juara SEA Games waktu itu. Wow. Jadi di situ saya ditawarin untuk ikut anggar dan saya tertarik, lama-kelamaan jadi hobi, makin suka dan akhirnya ikut berprestasi juga. Prestasi tertingginya di bidang olahraga anggar ini apa, Nak, kalau boleh tahu? Waktu itu sejauh ini juara 3 Wow. di Porprov. Wow, Di berarti Sinjai. pekan olahraga provinsi ya. Iya, di Sinjai Oh. waktu itu tahun 2022. Wah, keren ya siswa dan alumninya SD Telkom Makassar. Jadi kita bicara tentang bakat dan kemampuan siswa nih, Nak. Ini SD-nya nih memang spesifik menjerumuskan kalian ke kesenangan kalian sesuai bakat dan minat kalian atau bagaimana? Atau memang nih sekolah SD Telkom ini tiap kali ada bikin event atau kegiatan memang menspesifikkan kalian tampil sesuai dengan bakat dan minat kalian.
Kita mulai lagi dari Aksa nih pertama. Jadi apakah bakat dan minatnya Ananda Aksa ini memang sudah dapat tersalurkan melalui SD-nya, maksudnya dapat terimplementasikan dalam setiap program yang dibuat sama sekolah? Maksudnya kan suka futsal nih. Iya. Apakah sekolah mendukung, mensupport ikut lomba-lomba atau gimana tuh? Atau suka nari, emang sekolah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin membuat Nanda Aksa ini bisa menampilkan kebolehannya dalam bidang tari? Menurut saya, pihak sekolah telah mendukung segala prestasi muridnya, ya termasuk tadi yang disebutkan yaitu menari. Dan di SD Telkom telah dibuat acara khusus yaitu absensi untuk ajang bakat dari setiap siswa. Wah. Nak Molly gimana nih? Apakah sekarang kan lagi hobi modeling nih? Apakah sekolah mensupport atau malah biarin aja lah Molly mau ikut lomba-lomba biarin aja lah sendiri ikutan atau apa? Bagaimana menurut Nak Molly nak? Menurut saya sekolah nge-support banget Molly dalam bidang modeling. Jadi biasa kalau misalnya ada lomba di luar sekolah gitu, biasa sekolah ngedaftarin Molly supaya kayak lebih tingkatin PDA aja gitu. Terus yang dampingin ikut lomba siapa nak? Biasa guru-guru. Oh, jadi tetap ada pendampingan dari pihak sekolah? Oh, alhamdulillah. Nah, kita nanya-nanya nih yang ke alumni. Kias, tadi kan berprestasi di bidang bahasa Inggris, storytelling, speech, segala macam. Nah, itu Nak Kia secara mandiri ikut lomba-lombanya atau waktu itu disupport sama sekolah, Nak? Dua-duanya, Pak. Kayak gimana tuh? Yang mandiri tuh kebanyakan olimpiade, Ah. dan kalau sekolah itu nge-support banget untuk seperti speech, storytelling, pokoknya buat mengembangkan lebih dari sebelumnya. Oke. Nah, sekali lagi alumni angkatan 1 nih yang bicara. Waktu itu mungkin apakah sama dengan yang dirasain sama adik-adiknya? Lomba-lombanya disupport sama sekolah, didampingin atau gimana tuh pas zaman alumni 1 nih? Kalau masalah olahraga anggar itu saya mandiri, Oke. soalnya ya dari arahan coach sendiri buat ikut lomba. Tetapi kalau bahasa Inggris saya sering sekali diajak sekolah untuk ikut-ikut berbagai lomba seperti spelling bee, speech, storytelling, dan lain-lain seperti yang Kia katakan juga tadi. Oh, jadi beruntung juga ya seluruh siswa dan alumni SD Telkom Makassar ternyata sekolahnya mensupport bakat dan minatnya Ananda semua. Nah, kita bahas lagi nih tentang pembelajaran. Menurut kalian, suasana pembelajarannya di SD Telkom Makassar itu kaku nggak sih? Kan zaman saya sekolah tuh nak, kayaknya sekolah itu nakutin deh, bikin bosen. Atau malah mungkin apa ya? Ya capek. Nah, gimana tuh perasaannya siswa dan alumni SD Telkom Makassar tuh saat menimba ilmu di SD Telkom Makassar? Apakah di kelasnya tuh bosenin atau malah nyenengin atau mungkin ke sekolah aja ogah-ogahan karena nggak banget deh atau gimana nih? Kita mulai dari Kia aja dulu, kan Kia nggak pernah nih. Kita nanya pertama. Nak. Menurut saya sendiri tuh I really love it karena pertama kali itu waktu kan kelas 4 dan kelas 5 itu pandemi, dan waktu masuk kelas 6 semester 2 itu baru lagi kerasa dekatnya, jadi kayak fun banget. Oke, kita nanyain ke senior nih. Gimana Nak Lunar selama menimba ilmu di SD Telkom Makassar? Menurut saya nggak kaku sama sekali, sangat asik, dan guru-gurunya juga di sini ramah banget. Terus cara menjelaskannya itu ada kadang diselip-selip games dalam kayak bermain sambil belajar, jadi iya. kita nggak bosan. Jadi di sekolah juga kita bisa ketemu dengan teman-teman. Oke, kita tanya nih yang paling bungsu. Nah Molly, apa yang dikatain kedua kakaknya ini, apakah Molly juga ikutan rasain atau mungkin beda? Bener banget kalau dari kata Kalorun sama Kak Kia. Jadi kayak nggak hanya belajar aja, kita juga ada games gitu, jadi kayak nggak boring banget. Oh, jadi kayak semacam ice breaking ya? Ya. Oke. Aksa gimana nak? Apakah beda sendiri pendapatnya atau malah ikut membenarkan apa yang adik dan kakaknya ini katakan? Saya membenarkan karena di sekolah kita telah memberikan fasilitas yang terbaik.
dan gurunya juga asik dan humble. Dan di setiap pembelajaran, kata Kak Lunar, pasti ada di sela-sela pembelajaran ada games. Ya begitu, kurang lebih asik pokoknya. Oke, jadi alhamdulillah anak-anak sekolahnya anak milenial ini ternyata have fun ya di sekolahnya semuanya, meskipun mungkin ujiannya tiap hari enggak ya? Enggak. Oh, oke. Nah, mungkin kita tanya lagi nih. Ya dari alumni, apa sih yang disesalin sampai lulus nggak dapet di SD Telkom Makassar? Misalkan tadi kan ada yang pengen ada liftnya, ada yang pengen ada apa gitu. Sampai lulus, pas saya lulus ini barang ternyata baru ada. Nih ini baru ada. Nih kan saya 6 tahun nggak dapet nih, misalkan lab tadi. Ternyata ya angkatan 4 yang rasain lab. Nah, Lunar gimana tuh? Nah, apa yang kenapa pas saya sekolah nggak ada nih? Padahal Ya dulu pada saat sekolah kan itu masih awal-awal, jadi Ya. masih banyak yang dibangun. Tapi semenjak saya baru lulus, itu perpustakaannya makin bagus. Oh, makin ada perpustakaan. rotanya. Iya. jadi pas Lunar sekolah perpustakaan belum ada. Masih ada, cuman dia kayak di tempat terbuka, jadi Oh. masih belum perpustakaan resmi. Cuman sekarang perpustakaannya sudah ruangan, ada komputer, banyak sekali buku yang tersedia, sama Oke. ada AC-nya dingin. Nah kalau Kia, kenapa waktu zaman saya sekolah nggak ada nih? Mungkin karena efek pandemi, jadi outingnya Oh, outing. Apa tuh outing? Nah, waktu tahun kemarin ya. outingnya kelas 6 Ya. itu cuman pergi ke Takalar. Oh, outing ya. Jadi program pembelajaran di luarnya pas zamannya Nakia nggak ada. Emang sekarang outingnya kemana aja nih anak milenial? Wah, shock sih, soalnya anak kelas 5 dia pergi ke Surabaya Malang, Wah. terus anak kelas 6 pergi ke Bira. Kelas 6 ke Bira, kelas 5 ke Surabaya Malang. Ya. Yang alumni nggak pernah dapetin. Enggak. Kasian ya. Nah, oke, kalau kita bahas ke ke yang siswa sekarang nih. Menurut kalian sebelum saya lulus nih mesti ada. Oke, tadi ada yang bilang lift, itu kan mimpi-mimpi yang ini. Tapi pengen juga nih rasain yang realistis, misalkan pengen ada ini sebelum saya lulus saya bisa rasain. Nah, Nakasa apa tuh? Yang saya inginkan yaitu sebelum saya lulus ya kolam renang. Kolam renang. Saat ini sekolahnya belum ada kolam renang ya? Belum. Produser tolong sampaikan ke kepala sekolahnya kolam renang ya. Kantin. Nah, Molly, apalagi yang mau inginin nih? Pas saya kelas 6 udah ada nih harus Masih sama jawabannya kayak yang pertama, masih pengen banget lab komputer. lab komputer. Oke, soalnya sekolahnya visinya ICT base, pasti ada lab komputer. Tapi tadi dari produser mengatakan insya Allah secepatnya akan ada lab komputernya. Oke, sahabat millennials, obrolan kita jeda sebentar ya. Insya Allah nanti kita akan berjumpa kembali di part 3 Ngemil episode ketiga. Kembali lagi ke Ngemil episode ketiga ya, sahabat millennials. Sekali lagi bersama alumni dan siswa-siswi SD Telkom Makassar. Mungkin kita flashback sedikit ya. Nah, menurut kalian nih, alumni dan siswanya SD Telkom Makassar, apa kenangan terindah kalian baik selama bersekolah di SD Telkom Makassar atau selama kalian masih bersekolah saat ini? Apa kenangan terindahnya? Baik sesama teman, baik dengan gurunya mungkin, baik dengan apa ya, ikut lombanya atau apa. Pokoknya yang nggak bisa dilupakan. Unforgettable moment. Kita mulai dari senior dulu nih. Nak Lunar, apa tuh kenangan terindahnya? Sebenarnya banyak sekali ya kenangan terindah di SD Telkom Makassar. Cuman saya paling seru itu kalau saat istirahat suka bermain sama teman-teman kelas
di lapangan main kejar-kejaran. Oh, oke. Ya, terus kita Kelas kayak, berapa tuh? Masih main kejar-kejaran? dari kelas 1 sampai sampai pandemi. Sampai awal pandemi, setelah Pandemi online waktu itu tuh kelas berapa tuh waktu pandemi? kelas 5. Oh, jadi anak millennials, Nak Lunar ini masih hobi kejar-kejaran sampai usia 11 tahun ya. Itu pengalaman paling sama sama ada pernah kalau setiap porsi nih, karena kita lebih sering banyak menghabiskan waktu dengan teman-teman juga, sama kalau porsi itu seru banget, kita bisa ya seru aja ikut lomba. Oke, jadi menurut versi Nak Lunar, momen yang gak terlupakan itu dikejar dan mengejar serta pulsenya. Oke. Nah, kita nanya ke Kia nih, angkatan kedua. Apa tuh pengalaman terindahnya atau kenangan terindahnya selama Bersekolah di sini. benar? Kenangan terindah menurut saya sendiri itu Pak di akhir semester Oh, kenapa tuh? Semester berapa nih? Kelas berapa? kelas 6 akhir Kelas 6, semester oh. sudah pas mau lulus. Oh, kenapa tuh? Karena baru terasa dekatnya lagi setelah sekian lama pandemi. Terus pengayaan sama-sama. Sambil tunggu pengayaan itu hari yang paling seru itu hari Jumat. Oh, kenapa mesti hari Jumat? Karena kan Kan Kia pengayaan nggak ikut Jumatan. Kok yang berkesan hari Jumat? Baik. karena kan setiap pengayaan itu sudah sholat duhur. Ya. Terus kalau hari Jumat kita biasanya menunggu di sekolah. Oke. Terus kalau jam sholat Jumat yang cewek-ceweknya biasa di kelas semua main atau biasa pergi ke masjid karena banyak jajanan. Oh, oke. Jadi kenangan terindah buat Nakia itu saat hari Jumat. Orang lain Jumatan, dia jajan, ya. Oke. Nah, Aksa nih apa kenangan terindahnya nih selama kelas 1 sampai kelas 5, kelas 6 semester ganjil ya sekarang ya. Kan semester genapnya kalau nggak salah baru jalan 2 bulan ya ini. Nah, apa tuh yang bisa di-share ke siswa-siswi? Ya, mungkin kenangan terindah pada saat outing kan keluar sekolah. Oh, maksudnya pindah keluar sekolah? Maksudnya Oh, iya. outing kan belajar di luar sekolah. Oh, oke, Nak. Ya. Nah, itu menurutku suatu berkesan karena tidak seperti biasa kita belajarnya. Dan pada saat lagi lomba kan sama lagi di luar sekolah. Oh, yang penting dia nggak belajar aja. Senang itu paling berkesan ya saya di luar sekolah. Outingnya yang paling berkesan kemana, Nak? Pada saat ke Bira. Oh, Bira. Oh, berarti yang barusan ya? Oh, Bira. Bira berapa lama, Nak, di sana? 3 hari 2 malam. Wah, Oh, oke. Nah, Nak Molly, terakhir nih, apa kenangan terindahnya selama di SD Telkom Makassar 5 tahun berarti ya sekarang? Kelas 5. Menurut Molly, kenangan yang paling terindah itu barusan pas outing ke Oh, Surabaya outing Malang. juga? Wah, jadi satunya outingnya ke Bira, satunya ke Surabaya Malang. Kenapa, Nak? Kan di situ kita kan satu kamar gitu ya sama teman-teman. Ah. Tapi itu beda kelas, jadi kayak sebelum tidur kita cerita-cerita dulu, ketawa-ketawa bareng gitu. Oh, ada yang kultum juga enggak? Oh ya, jadi itulah tadi para sahabat millennials, kenangan-kenangan terindah oleh alumni maupun siswa. Kalau ada kenangan terindah, pasti ada kenangan yang memalukan, yang aduh, malu banget itu pas saat itu terjadi. Kita mulai dari Nak Molly dulu ya, selama 5 tahun nih. Selama di SD Telkom, Nak Molly, menurut Nak Molly, ada kejadian memalukan nggak yang terjadi? Misalkan karena ketiduran, akhirnya lupa bawa buku ini, ternyata buku itu ada tugasnya. Telat bangun maksudnya, kita ketiduran. Pernah pas di sekolah, sekitar kelas 1 atau 2 gitu, kan diputarin video gitu sama guru. Nah terus itu videonya kayak seru banget, terus ternyata ketiduran. Waduh, jangan dicontoh, sahabat Molly kan? Terus diteriakin satu kelas. Oh, ketiduran di kelas. Jangan contoh. Nah, Nak Aksa, apa nih kenangan memalukannya selama hampir lulus nih 6 tahun di Ya. SD Telkom Makassar, Nak? Mungkin selama ini tidak ada, tapi pas MPLS, pas masuk kelas 1, Berarti kelas 1 ya? ya, pada saat MPLS saya pernah
dipeluk temanku, terus jatuh kakiku dalam selokan. Sangat memalukan memang itu nak. Ya, oke, kita bicara sama alumni pertama nih. Gak tahu dia pernah ikut MPLS juga nggak? Apa dia pernah tertidur juga di sekelas? Nah Lunar, apa nih kenangan memalukannya? Mungkin sama seperti Molly, Oh, pernah ketiduran ketiduran juga juga? di kelas. Cuman Dihukum nggak pas ketahuan ketiduran? enggak, soalnya gurunya lagi keluar. Hmm. Terus saya itu disuruh kerja tugas. Kita Hah? lagi kerja tugas. Saya nggak tahu kalau ada tugas karena Hah? saya ketiduran. Jadi ya di situ pas guru masuk saya sudah bangun. Cuman saya baru kerja tugasnya padahal sudah ditagih tugasnya. Ya, Jadi Ini ketidurannya mata pelajaran apa nih? Kan biasanya kita karena nggak suka pelajarannya makanya nggak semangat, tidurlah kita. Mata pelajaran apa itu nak kalau masih ingat ya, ketidurannya? Jangan sampai matematika, bukan? matematika. Matematika. Aduh, guru matematikanya. Carilah pelajaran yang menyenangkan sehingga anak ini nggak tertidur nanti ke depannya. Kia, apa nak kejadian memalukannya di SD Telkom Makassar? Apa tuh? Waktu pandemi Oh, Zoom. waduh, musim Zoom itu ya? Ya, kenapa itu nak Itu memalukan? posisinya off cam, Hmm? terus ternyata mic-nya on. Oh, jangan sampai ngata-ngatain gurunya, bukan? Oh, apa tuh? Cuman mama nanya, kenapa bajunya dibuka? Hah? Bilang, gak apa-apa, off cam juga. Oh, Padahal mic- ternyata teman-temannya dengar waktu itu. kurang tahu soalnya gak ada yang bilang. Nggak ada merespon. Jadi ada pengalaman memalukan selama offline, ada pengalaman memalukan pas online. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih di episode kali ini bersama siswa dan alumni SD Telkom Makassar. Ini kan SD lagi bagus-bagusnya ini. Dengar-dengar dari Pak Produser sudah tercapai ya target PPDB-nya tahun ini. Menurut kalian, baik itu sebagai alumni maupun siswa SD Telkom Makassar, apa sih harapannya buat sekolah ke depannya nak? Sehingga sekolah ini bisa menjadi semakin maju, semakin terkenal, semakin kedengaran gaungnya. Apa harapannya? Mulai dari alumni aja nih. Nak Luna, kira-kira nak? Saya hanya berharap semoga SD Telkom Makassar semakin keren, semakin berkembang. Cuman saya sudah puas. Saya sebagai alumni merasa puas dengan perkembangan SD Telkom Makassar sekarang. Dan semoga makin jaya, semakin banyak yang tertarik dan ya semoga lancar terus. Amin. Amin. Nah Kia, apa nih harapannya sebagai alumni angkatan kedua atau alumni bontotnya SD Telkom Makassar nih? Harapan saya itu program-programnya terus berlanjut, Oke. tetap banyak event di luar sekolah dan mungkin fasilitas yang lebih lengkap lagi. Sip. Jadi itu harapan dari alumni SD Telkom Makassar ya. Aksa nih sebagai calon alumni nih, calon wisudawan angkatan ketiga berarti anak ya. Apa harapannya nih sebagai calon alumni untuk sekolah tercinta SD Telkom Makassar? Harapan saya untuk SD Telkom semoga kritik dari siswa maupun guru atau orang tua siswa cepat diselesaikan dan impian-impian murid seperti lift, kolam renang, lab komputer semoga cepat direalisasikan. Amin. Dan coba lebih keren, mantap. Harapannya high budget ya. Tapi nggak apa-apa, namanya juga harapan. Kita berharap semoga itu bisa dapat direalisasikan. Terakhir nih, apa harapannya Nak Molly sebagai siswa yang 1 tahun lagi akan berada di SD Telkom Makassar? Gimana tuh Nak? Menurut Molly sama juga jawabannya kayak Kak Lunar. Semoga si Telkom lebih terkenal lagi, eventnya makin banyak lagi. Semoga ulang tahunnya yang ke-9 nanti lebih kebiar dan gemebiar lagi ya. Oke, para sahabat millennials, kita akhiri episode ketiga kali ini bersama siswa-siswi dan alumni SD Telkom Makassar di program Ngemil, ngobrol bareng milenial. See you. Bye. Bye.
Goyang